Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah afdala ma tadawaitum bihil hijama. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah karena pagi menjelang siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Cerita sedikit tentang nikmat sehat. Saya pernah kedatangan seorang pasien. Pasien tersebut keluar air mata terus-menerus, tidak pernah berhenti. Setelah saya lihat, ternyata bulu mata bagian bawahnya tumbuh ke belakang. Jadi anak perintahkan ketika dia mulai tumbuh, cabut. Ya, dan kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan dia cabutin terus. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini bulu mata kita masih tumbuh ke depan, ya. Dan bersyukur juga bulu mata kita tumbuhnya stop sampai sini. Coba kalau bulu mata ini seperti bulu kepala, repot hidup kita. Ya. Ini baru 1 bulu, Bu, belum bulu-bulu yang lainnya, gitu ya. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semakin menjadikan kita hamba-hambanya Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik kita, Rasulullah SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru saya, Ustadz Zul, Dr. Zaidul, walaupun adik kelas tapi tetap guru saya, ya, karena beliau lebih dulu. Kalau saya sibuk kuliah, beliau sibuk dakwah, gitu ya. Jadi guru saya juga. Beliau juga adik kelas saya, ya, paling berani, paling wajahnya paling Arab sendiri. Saya wajahnya kejawa-jawaan, bedanya di situ. Dulu satu kos-kosan sering main pingpong. Kebenaran nggak bisa main pingpong, gitu ya. Jadi kalah terus sama anak. Terus kemudian kebenaran lulus duluan, gitu ya. Beliau lulus belakangan, tapi beliau luar biasa. Beliau memang senang berdakwah, gitu ya. Kalau saya senang kuliah. Saat ini pun masih kuliah lagi, kuliah S3, gitu ya. Penelitiannya tentang terapi Quran. Kalau S2 saya meneliti tentang bekam, ya. Dan saya bersyukur bisa datang di Riau kembali. Terakhir setahun atau 2 tahun yang lalu dengan Ustadz Mustafa Umar kesini. Usul ibu agak di tengah. Oh boleh. Oh boleh. Baik. Kelihatan. Oh biar kata nama ibu-ibu ya. Saya senang hari ini karena yang datang muda-muda semuanya. Dan saya lihat gemuk-gemuk semuanya kayaknya. Karena biasanya kalau saya isi kajian itu yang datang tua-tua, penyakitan, itu paling banyak gitu. Kayak kemarin, hari Sabtu kemarin subuh, kan memang ada kajian subuh rutin ya, mengkaji hadis. Itu yang datang ya tua-tua gitu. Maka itu wajah saya cepat tua dibandingin Dr. Zaidul, gitu ya. Karena memang pasien saya tua-tua, penyakitan, ya, terus ngisi kajian juga tua-tua. Makanya mudah-mudahan saya datang di Riau ini tambah muda sedikit. Karena saya ketemu sama yang muda-muda semuanya.
Baik, saya akan coba sharing saja, bukan berarti saya ini lebih pintar, tapi ya sekedar sharing lah, ya tentang bekam. Tapi mungkin mohon maaf, agak lebih kecil saya mempelajarinya. Jadi bahasa kerennya secara molekul. Mudah-mudahan mudeng, mudah-mudahan paham. Kalau nggak mudeng ya udahlah, minimal pernah dengar. Itu aja ya. Baik, bekam atau hijamah gitu ya. Saya mohon izin berdiri, kayaknya lebih santai gitu ya. Sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Afwan, Anda pernah datang dalam sebuah pertemuan berantem. Ustadz sama dokter berantem. Ada kasus. Pada waktu itu kebenaran kasus demam berdarah. Trombosit lagi rendah. Sama-sama jenguk. Ustadznya bilang apa? Afdhala ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan bekam. Dokternya ngomong, Ustadz, apa enggak salah ini di bekam? Kan resiko ini. Ustadznya dengan dalil, antum nggak percaya sama dalil. Waduh, luar biasa. Tapi Ustadz gini-gini, wah, antum sesat ini kalau begini. Dokternya nggak mau kalah. Jadi ustadznya ngafir-ngafirin dokter, dokternya bodoh-bodohin ustadz. Wah, ributnya minta ampun itu, saya bilang. Sudah, Anda jalan tengah. Dok, kalau antum mau belajar pengobatan Nabi, Anda bilang, belajar agama dulu. Ustadz, afwan, kalau antum pengen belajar ini Tibu Nabawi, ya juga belajar juga tentang aspek-aspek kesehatan. Maka jadi klop. Nah, hadis ini dijadikan sebagai salah satu patokan. Tapi jangan berarti sebaik-baiknya bahwa semua penyakit bisa dibekam. Saya ingetin baik-baik. Ya, karena ada beberapa kontra indikasi bekam. Dan ini sering terjadi perdebatan di sini. Jangankan sekelas ustadz itu ya, saya pun juga didebat habis-habisan. Ya, padahal udah dokter, udah macam-macam, masih didebat habis-habisan. Tapi endingnya cuma satu, sami'na wa ta'ana. Jadi bukan sami'na wa pikir-pikir dulu. Kebanyakan kita tuh mikirnya kepanjangan. Akhirnya nggak jalan-jalan itu bekam. Udahlah, Rasul ngomong apa jalan. Saya ingat dalam sebuah hadis ketika Rasulullah ngomong berenang. Pada waktu itu sahabat nggak ada yang protes loh. Ya Rasul, berenang di mana? Nggak ada. Gimana caranya berenang? Enggak juga. Ya udah, sami'na wa ta'ana. Jadi saya menjalankan bekam, endingnya begitu. Sama, saya juga dulu ketika kuliah S2, itu juga bentrok dengan dosen saya. Malah saya dihina-hina, apa itu herbal gitu kan. Nggak ilmiah lah, nggak macem-macem. Waduh, dosen, nggak mungkin saya ngelawan. Saya kasih data, dia juga ngerti data. Endingnya apa? Saya ketemu sama dosen itu. Prof, mohon maaf, menurut Prof, hadis ini benar apa enggak? Saya kasih 3 hadis. Pertama, Rasulullah mengobatin sakit batuk dengan menggunakan Al-Quds Al-Bahri. Hadis kedua, Rasul mengobati sakit pinggang dengan menggunakan kayu cendana India. Dan hadis ketiga, Habatus Sauda. Menurut Prof nih, bener apa enggak? Kita gituin aja. Akhirnya Profnya tuh pergi ninggalin saya. Mau jawab bener, nelen udah sendiri. Mau jawab bohong kok ini kok hadis gitu. Jadi kadang-kadang benar kata dokter Zaidul, udah keimanan kita yang jalan. Walaupun saya bisa terangkan secara ilmiah. Tapi kadang-kadang orang sudah a priori terlebih dahulu tentang konsep bekam ini. Sudah paham ya sampai sini ya? Baik, ini cukup menarik ini. Kenapa di sini ada kata madu, bekam dan kei? Ternyata luar biasa ini. Pentingnya minum madu sebelum bekam dan minum madu sesudah bekam. Kenapa ini penting? Nanti saya akan terangkan. Ya. Baik, ini disunahkan tanggal, masih ingat ya? 17, 19, 21. Kenapa?
Iya, berarti kesimpulannya sami'na wa ata'na kan, gitu kan. Tapi mahasiswa saya suruh neliti ini. Kita tunggu aja nanti hasilnya. Ya, rencana saya mau publikasi. Ada apa di tanggal itu? Saya cek volume darahnya, saya cek tensinya, saya cek gula darahnya, saya cek semua yang berhubungan dengan darah pada tanggal itu dan di luar tanggal itu. Kebenaran mahasiswa itu bimbingan saya. Jadi saya mau lihat nanti hasilnya dan kita mau publikasi secara internasional. Baik, bahkan ada sebuah kitab ya bilang sampai level fardu kifayah. Jadi kalau satu wilayah nggak ada ahli bekamnya, ini dosa ini ya. Baik, ini sudah paham semuanya. Ini contoh bekam. Lah, kenapa ketawa? Ini target soalnya ya, 1 titik 20.000, dibikin banyak titik jadi begini. Jadi jangan banyak-banyakan. Ya, nggak ada istilah semakin banyak semakin tokcer, nggak bener. Ini hati-hati nih, bener ya. Jangan berpatokan begitu. Ini jadi masalah. Ya. Ya, ini titik-titik sunnah. Ya, sudah paham lah ini ya. Sudah. Baik, sejarah bekam dulu. Ya. Saya nanya, bekam itu produk umat Islam atau bukan? Produk umat Islam bukan? Nah, ini yang ada yang salah. Jangan pernah mengklaim loh, bekam itu produk umat Islam. Bekam itu sudah ada sejak lama. Habatus sauda udah sejak lama. Madu juga udah lama. Bekam juga sudah lama. Dari zaman berapa? Dari zaman kerajaan Sumeria 4000 tahun yang lalu. Dari Yunani, dari Mesir, dari Cina sudah ada bekam sebelum Rasul ada. Jadi kalau ditanya, bekam produk Islam? Bukan. Islam hadir untuk menjustify. Jadi gini, zaman Rasulullah banyak pengobatan. Ada akupunktur, ada pengobatan Ayurveda, ada pengobatan dari Mesir, ada pengobatan bekam. Rasul bilang, nah ini yang terbaik bekam, gitu loh. Jadi justifikasi Rasul di sini. Habatus sauda ada sejak dulu, maka itu Rasul bilang, nih habat bagus nih, ngobatin semua penyakit. Jadi jangan merasa bekam milik umat Islam. Dan seiring itulah perkembangan bekam masuk ke Indonesia seiring dengan perkembangan syiar Islam. Sudah paham ya? Jadi jangan mentang-mentang, oh bekam ini punyanya umat Islam. Nggak gitu. Zaman dulu pun sudah ada bekam. Sudah paham sampai sini nih? Oke ya, baik. Sebelum belajar bekam, kita ngomong darah dulu deh. Karena ini bahasnya agak ribet, saya terangkan pelan-pelan, mudah-mudahan nyambung. Di dalam tubuh kita ada 2 pembuluh darah. Masih ingat ya? Ada arteri, ada vena. Arteri dan vena bedanya apa? Arteri itu berdenyut. Contoh, di sini Raba, ada nggak? Ya, di sini nih contoh. Kalau nggak denyut, mati berarti ya. Ada 1. Terus di mana lagi? Di sini nih. Nih. Maka itu nanti saya ajarin cara bunuh diri yang benar. Ya. Begini yang benar, jangan begini. Karena saya pernah lihat orang bunuh diri ini cuma buntung tendonya doang, tapi nggak mati-mati. Ya, jadi saya ajarin nih, begini yang benar, gitu ya. 1. Terus di mana lagi? Di sini ada dorsalis pedis di punggung kaki. Diraba. Berdenyut. Karena berdenyut, ketika arteri dipotong, dia muncrat, cus gitu. Itulah arteri. Kalau vena apa? Tidak berdenyut, letaknya di superficial, di bagian luar-luar. Kalau arteri agak dalam, kecuali 3 tadi tuh, di luar. Dan vena tidak berdenyut, cuman dia punya klep. Nih, pelan-pelan nih saya ini. Warna vena apa? Tergantung warna kulit. Ya, kalau hitam nggak kelihatan, gitu ya. Kalau putih baru kelihatan. Jadi vena itu apa beda arteri sama vena? Arteri bawa oksigen, vena bawa CO2. Ingat ini.
Maka itu kenapa darah vena agak lebih gelap daripada darah arteri. Karena arteri bawa oksigen, vena bawa CO2. Paham sampai sini ya? Pelan-pelan ini. Bener nih, mudeng nih. Kalau nggak mudeng saya nggak lanjut dulu nih.